adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Angyur Abdul Latif dengan NIM 22553012002. Pada video kali ini akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu adalah penerapan state handle seperti network status, loading, sukses, error, dan empty data, dan menerapkan CRUD dengan data dari API. Oke, langsung saja. Pada di pertemuan pertama di kelas, pertama kali kita menyusun komponen dari MVVM. Sebelumnya itu ada di modul apps. Kita tambahkan ini, yang simmer ini untuk nanti simmernya, dan lainnya juga jangan lupa ditambahkan. Kita lalu membuat struktur dari MVVM nya. Seperti ini bisa dilihat, kita ada buat struktur dari MVVM nya. Ini sebenarnya udah dibuat dari minggu lalu. Nah, di dalam penerapan MVVM ini pertama kali akan yang kita buat ada di dalam utils. Di dalam utils ini ada network utils. Nah, network utils ini bertugas untuk memeriksa ketersediaan jaringan dari API-nya sebelum melakukan request. Jaringan internet bakal dicek di sini. Nah, di sini akan ada pengecekan jaringannya. Lalu jangan lupa sebelumnya ditambahkan di Android manifest ini permission access network stack ini yang perlu kita tambahkan agar dia berjalan. Lalu di view utils ini kita tambahkan, yang mana ini berfungsi untuk menyederhanakan manipulasi elemen UI berdasarkan hasil pengamatan terhadap status data, seperti menampilkan atau menyembunyikan elemen loading, konten pesan error atau pesan kosong. Nah, nanti di sini bakal diatur kayak ditampilkan atau tidaknya. Maka sini ada if-nya, jika loading maka visible, jika tidak maka gone. Sama untuk error juga empty view, dan content view-nya juga sama. Di sini akan diatur visible dan gone. Muncul tidak munculnya bakal diatur di sini. Oke. Lalu di dalam resource ini berfungsi untuk sebagai kontainer untuk menampung respons dari request. Jadi nanti observasi state request seperti loading, sukses, error, dan empty datanya itu jadi lebih mudah. Nah, baru nanti dia ke yang view tools tadi. Nah, harusnya saya jelasin di source dulu tadi. Oke, di dalam data tidak banyak ya, cuman model-model biasa aja. Nih, ini buat yang bentar. Buat yang user ini, buat model buat yang user tadi. Buat yang ini sudah dibuat di minggu sebelumnya. Lalu di data network, di bagian API service, tambahkan interface baru. Tambahkan seperti ini. Udah. Nah, sebelumnya kan cuma ada get users ini aja untuk mengambil usernya. Kemudian kita tambahkan produk, yang mana dengan method post, yang mana ini untuk membuat produknya sesuai dengan tokennya. Ini nanti yang mana kalau yang get ini untuk mengambil datanya, untuk kita ambil. Nah, ini ada model dari pull request.
dia menyimpan nama description. Di sini juga, tapi saya hapus saja karena di kasus saya juga nggak pakai price, nggak pakai harga ya, jadi nggak usah. Oke, lanjut ada produk respon, ini juga sama. Sama ya. Ini juga. Ini API sebelumnya. Oke. Nah, di data repository juga harus ditambahkan yang ini. Ini udah di minggu lalu, tapi ini juga harus ditambahkan. Oke, nggak jadi masalah, saya jelaskan lagi. Oke, di UI view model di bagian user view model, nah, ditambahkan ini menjadi kelas penghubung antara UI dan data layer yang bertugas untuk menangani logika bisnis, kayak pemilihan data, penyimpanan, manipulasi, agar komponen UI di view itu bisa fokus ke tampilan yang itu, membantunya lah. Nah, ini juga jika nanti sini juga diatur, dilihat ini jika loading nya sama dengan jika empty, maka dia akan muncul pesan no user found. Jika berhasil, jika tidak empty maka akan tampil. Nah ini jika error, jika ya maka dia akan menampilkan tidak. Jika internet mati maka dia akan menampilkan. Tadi kan ini ngeceknya internet apakah ada dengan tadi, dengan di mana tadi ya, di new respon di API service tadi. Nah, dia dicek di sana, di network tadi, di network hotel tadi dicek apakah internet ada. Nah, di sini bakal dipanggil aja di sini. Jika internetnya ada, maka dia akan lanjut ke track catch yang ini. Lalu diperiksa apakah ada atau tidaknya. Jika tidak ada, muncul tidak ada. Jika tidak, maka dia akan muncul responnya. Nah, jika internetnya tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan internet tidak terkoneksi. Nah, function is not working available, ini yang akan memeriksa nanti apakah jaringan itu ada atau tidak. Nah, di project kami ini, kami implementasinya di fragment first. Bentar. Nah, sebelumnya jangan lupa ditambahkan user view model ya, yang ini untuk pemanggilan user view model yang tadi. Lalu tinggal ditambahkan saja di bagian bawah ini, pada bagian ini API horizontal di private function ini ditambahkan ini ya. Kita akan memang mencoba user view model tadi. Nah, di sini akan dicoba get data user. Nah, diambil dari bindingnya yang ini, nah, dengan include ini. Jika dia nanti akan muncul item loadingnya, terus errornya, item empty-nya di sini nanti akan muncul, dan akan diperiksa tadi di bagian network tadi. Nah, jika berhasil, maka dia akan menampilkan gambar. Jika resource yang tadi berhasil, dia akan menampilkan gambarnya. Nah, coba saya jalankan. Oke.
tidak menggunakan function get. Lanjut ke materi keduanya, get post request dari link CRUD API. Nah, yang pertama itu kita tambahkan yang sudah kita tambahkan tadi di bagian sebentar, saya di sini ya, ya ini tambahkan ini metode post dan getnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di bagian retrofit kita juga akan menambahkan ini link dari tambahkan ini juga untuk link dari API nya. Nah, tambahkan function get CRUD API nya yang di sini. Jika sudah, buat repository baru dengan nama produk repository. Nah, di sini akan ada biar ini nggak usah diubah, ini adalah token yang kita dapat setelah bagian ke dalam websitenya. Nah, ini token bar sudah. Lalu di step keempat ada produk view model. Produk view model ini. Tambahkan ini untuk menangani logic bisnis untuk mengambil data dari produk dan menambahkan data produknya serta responnya. Nah, fungsinya itu ini. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini produk view model ini untuk menangani logic mengambil data produk dan menambahkan data produknya untuk get dan post tadi. Lalu kemudian di bagian UI-nya tinggal kita tambahin aja di notification fragment. Di notification fragment tambahkan administrasi produk view model di fragment yang kita lakukan, dimana ini ada produk view model tadi kita inisialisasikan juga dengan repository-nya ke produk repository. Nah, di bagian ini juga tambahkan aja function untuk get produknya dan function untuk create produknya. Nah, maka akan tampil seperti yang di sini. Nah, akan dicoba jalankan. Ini dia sudah muncul. Jika misalnya jaringannya, kita coba jika jaringannya nggak ada ya. Akan muncul pesan no internet connection. Seperti ini.
internet connection. Jika kita coba internetnya, data akan muncul. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.